teman-teman, kali ini saya kembali lagi bersama channel Anak Medan Bersuara. Teman-teman, sahabat para pemirsa dimanapun berada, mendengar lagu UGM tadi ya, himnenya UGM, darah saya itu mendesir teman-teman, memanas, apalagi membaca teks-teksnya ya. Karena walaupun saya bukan alumni atau katakanlah bukannya ada urusan dengan UGM, tapi saya terpanggil, apalagi setelah mendengar himnenya UGM yang disampaikan oleh saudara Rismond Sianipar. Bahkan mahasiswa dan alma mater sudah bertekad memang untuk menegakkan kebenaran dan berjuang demi bangsa dan negara. Untuk itu sahabat-sahabatku, alangkah tercorengnya lah apabila perihal tentang ijazah ini memang benar adanya palsu. Bagaimana pendapatmu para alumni? Kok kalian diam saja? Alumni UGM, bersuaralah kalian. Jangan diam. Gak usah takut. Karena kebenaran memang untuk membongkar kebohongan itu butuh waktu dan butuh pengorbanan jiwa dan raga bila perlu. Saudara Rismond, TPUA, bahkan mereka Gus Nur yang pernah ditahan adalah contoh yang harus kalian ikuti para alumni. Bersuara kalian semua. Apalagi tanggal 15 April akan dilakukan halal bihalal. Bukan untuk membuat keonaran, bukan membuat keributan, tapi untuk mencari kebenaran. Di mana sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi? Baru-baru ini polemik beredar bahwasanya ijazah asli Pak Jokowi hilang. Kok kalian yang ngomong UGM, Universitas Gadjah Mada? Dari dulu saya sudah coba untuk masuk, saya tidak bisa. UI saya juga tidak bisa, ITB saya tidak bisa. Saya akui kelemahan saya. Berarti saya kurang pintar atau memang tidak bisa masuk kategori. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan membeberkan beberapa support ataupun spirit buat kalian para alumni UGM. Jangan karena satu orang rusak nama UGM. Atau coba kita dengar apa yang disampaikan oleh saudara Rismond Sianipar setelah postingan video saya yang pertama ya, yang berjudul selesai atau tamat tentang ijazah palsu, karena dibongkar oleh seorang senior UGM ya, seorang alumni senior UGM yang membongkar kedok gimana sebenarnya teknologi yang beredar pada saat itu. Tapi buat teman-temanku, sahabatku, mari share-lah konten-konten saya agar teman-teman kita itu mengetahui bahwasannya sebenarnya mereka salah. Kita tidak mau menghina Pak Jokowi, kita tidak mau memojokkan Pak Jokowi, tapi kita hanya mau menegakkan kebenaran. Kita dengar dulu apa yang diberitahukan oleh saudara Rismond. Tapi sebelumnya teman-teman, ini ada video ya, teman-teman bisa lihat persiapan untuk halal bihalal. Sebentar. Assalamualaikum bro. Selamat sore untuk warga Dumai dan masyarakat Indonesia. Hari ini saya siap-siap untuk go to UGM 15 April nanti dalam rangka silaturahmi dengan UGM, rektorat dan teman-teman alumni lainnya, ditambah dengan teman-teman para aktivis yang ingin silaturahmi dengan rektorat dalam rangka konfirmasi atau klarifikasi ijazah Pak Jokowi ya. Ini saya mempersiapkan arsip-arsip yang saya akan bawa, karena saya sendiri mengaku dari Kagama, Ketua Kagama Cirebon dan Wakil Ketua Kagama Jabar yang mungkin paling getol menyuarakan akan pentingnya klarifikasi atau pembuktian
langsung dari Pak Jokowi yang disaksikan oleh Rektorat dan juga oleh kita dan teman-teman perwakilan aktivis dan juga media massa. Nah, saya sendiri harus membuktikan bahwa saya ini betul dari alumni UGM ya bro ya. Nah, sebentar. Ini banyak sertifikatnya. Ini saya harus cek satu-satu, jangan hilang. Nah, ini saya tamat SD. Nah, ini aslinya SD ya. Tahun berapa ini SD saya? 88 ya, ini SD saya. Jasa aslinya. Ini SMP ya. SMP saya nih asli. Tahun 91. Kemudian nah ini yang paling utama nih, ijazah saya keluar tahun 99, November 99 nih bro ya, nih ya. Oke. Ijazah asli saya Fakultas Visipol jurusan Hubungan Internasional ya ya asli nih, asli ya. Nah, ini lampiran ijazah transkrip nilai. Nah ini saya hampir kumlot sedikit sekali, ada nilai C satu, saya nggak bisa kumlot ya. Oke, saya akan sportif, dimana saya adalah salah satu yang paling getol untuk meminta Rektorat dan juga Pak Jokowi dan kita sebagai alumni Gajah Mada untuk duduk bareng, bagaimana meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat, dan meyakinkan di internal alumni yang pada akhirnya kita akan memberikan kesimpulan, kepastian bahwa Pak Jokowi ini betul memiliki ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan dan resmi memiliki ijazah UGM, dan apabila pembuktian ini bisa dilakukan oleh Pak Jokowi, tentunya ini akan segera mencairkan, segera memberikan perspektif positif baik dari UGM, alumni dan juga Pak Jokowi sendiri. Seandainya dalam pertemuan kita, keinginan kita tanggal 15 April belum tercapai atau pihak-pihak yang dinilai mewakili atau representasi terutama Rektor, Pak Jokowi dan kita, dan di antara kita tidak bisa hadir, tentunya ini menjadi PR selanjutnya, beban selanjutnya, dan mungkin tanda petik masalah selanjutnya yang tentunya ini akan terus bergulir, terus berpolemik, dan pada situasi tertentu tentunya masyarakat akan semakin menagih janji, semakin menjadi brutal tanda petik, dan tentunya ini menjadi PR yang sangat-sangat membahayakan, sangat-sangat berat. Oleh karenanya semua pihak, terutama Rektorat, Pak Jokowi sendiri, dan teman-teman aktivis dan teman agama, yuk kita sukseskan acara halal bihalal tanggal 15 April yang akan jatuh di hari Rabu nanti. Terima kasih, sampai jumpa di UGM. Salam keagama, salam ikutannya. Terima kasih. Nah, bagaimana sahabat para pemirsa? Itu adalah saudara kita alumni UGM ya. Apalagi disebutkannya keagama. Itu kita pencinta alam barangkali teman-teman ya. Jadi ayo, yang lain juga bersuara teman-teman. Jangan takut ya. Karena ini demi kebenaran loh. Demi bangsa dan negara. Bukan hanya karena demi satu orang. Tidak. Kita tidak mau bangsa Indonesia tercoreng dan dibuat menjadi bodoh oleh karena kebohongan yang disusun rapi. Terus terang, darah saya mendidih ketika mendengar himnenya UGM tadi. Walaupun saya bukan alumni UGM, bahkan saya nggak pernah menginjak Universitas Gajah Mada, tapi saya pernah mencoba untuk masuk. Pada saat itu masih UMPTN namanya.
bahkan sepenmaru saya gagal. Saya akui buat kalian alumni UGM, buat kalian adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, mantap. Saya salut buat kalian. Tapi pergunakanlah kepintaran kalian itu untuk membangun bangsa dan negara. Jangan karena satu orang membuat UGM itu gaduh. Ayo bersuara. Kita dengar ya apa yang dikatakan oleh sahabat kita Rismond Sianipar. Tanggal berarti ini besok ya. Besok kita akan datang ke Universitas Gadjah Mada ya. Bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mahal di Indonesia ini ya, banyak perjuangannya, teror segala macam itu hal biasa itu. Oleh karena itu ya, saya menghimbau kepada Ibu Rektor Ova Emilia ya, berdasarkan keterangan yang diterima oleh tim TPUA dan Dr. Roy Suryo yang mengatakan bahwa Ibu Ova Emilia berhalangan hadir. Ya, saya mendapat sekilas dari angin-angin berterbangan ya. Itu katanya Ibu Ova Emilia lagi apa ya? Ada tekanan politik ya atau yang lainnya ya. Kembalikanlah marwah UGM ke jalan yang benar untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk seorang individu, walaupun itu untuk Jokowi ya. Kembalikan kepada rakyat. Universitas Gadjah Mada harus memiliki integritas, moralitas akademik yang harus berada di atas tekanan politik. Apapun, sebesar apapun tekanan politik itu, jangan itu dipertimbangkan sama sekali. Kembalikan. Universitas Gadjah Mada harus kembali ke jalur untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyat Indonesia untuk Ibu Pertiwi. Nah ya teman-teman, ini adalah undangan dari sahabat kita Rismond Sianipar ya. Dia mengingatkan ya, saudara Rismond Sianipar mengingatkan kepada semua alumni UGM, bukan untuk mau cari ribut, tidak, tapi mencari kebenaran demi Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi saya katakan sahabat-sahabatku, para pemirsa, berbahagialah kalian yang sudah bisa kuliah di UGM dan menjadi alumni UGM. Dan saat ini hati kita diguncang melalui himne tadi. Siapa yang tidak bergetar dan tidak bernyala-nyala darahnya? Oleh karena satu orang, nama baik UGM tercemar. Bahkan bukan di Indonesia, tapi di dunia internasional. Apa kita mau? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi yang bisa membongkar kegelapan, kebohongan ini? Ayo sahabat-sahabatku, di ujung atau di akhir konten ini, semakin kuat dan semakin percaya bahwasanya kebenaran itu pasti akan terlihat walaupun secara step by step. Tapi yang namanya kebohongan itu pasti akan kuat, bahkan diguncang kapanpun dia akan bertahan. Tapi ingat, seberkas atau setitik nila bisa merusak susu sebelanga. Oleh karena itu, komentar sahabat-sahabat, share, bahkan yang lain, like, bisa membuktikan konten ini menjadi senjata ampuh untuk membongkar, meledakkan kebohongan yang selama ini terkunci rapi. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.